Assalamualaikum, hai semua, ketemu lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membuat kue nastar klasik yang rasanya benar-benar super lembut, chewy banget dan juga ngepul. Gimana cara buatnya? Ikuti videonya sampai selesai ya. Pertama-tama siapkan 250 gram butter. Di sini saya pakai butter Wisman full Wisman ya, dan di sini butternya wajib teman-teman dinginkan terlebih dahulu di lemari pendingin. Jadi butternya sebelum kita pakai masukkan terlebih dahulu ke dalam kulkas sekitar 30 menitan. Jadi teksturnya dingin tapi tidak keras. Masukkan butter ke wadah yang agak besar, kemudian ini kita aduk butternya sampai teksturnya menjadi creamy. Cukup diaduk pakai whisker seperti ini saja sampai dia berubah teksturnya seperti ini. Kemudian lanjut kita tambahkan 3 butir kuning telur. Masukkan kuning telur ke dalam butter dan ini kita aduk kembali. Aduk sampai telurnya tercampur rata. Tidak perlu terlalu lama ya mengaduknya, kira-kira sekitar 1 menitan aja. Setelah telurnya tercampur rata, teksturnya lebih creamy lagi dan warnanya sedikit berubah menjadi agak pucat. Kemudian tambahkan 65 gram gula halus. Untuk gulanya, di sini saya pakai gula pasir, kemudian saya blender gulanya. Kemudian ini gulanya kita ayak terlebih dahulu supaya teksturnya lebih halus lagi dan tidak ada yang menggumpal. Aduk kembali gula halusnya supaya semuanya tercampur rata. Kemudian tambahkan 15 gram susu bubuk, campurkan ke dalam butter, dan 15 gram tepung maizena. Untuk tepung maizena dan susu bubuknya ini wajib kita ayak juga terlebih dahulu ya, supaya teksturnya benar-benar halus. Aduk kembali agar semuanya tercampur rata. Jika sudah tercampur rata seperti ini, terakhir kita tambahkan 375 gram tepung terigu kunci biru. Untuk tepungnya ini tidak disangrai, langsung kita pakai dari kemasan. Jangan lupa tepungnya diayak terlebih dahulu dan masukkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Boleh sambil sesekali diaduk menggunakan spatula. Kemudian kita masukkan semua tepung ke dalamnya. Jika dengan spatula sudah mulai agak susah, ini akan saya bantu dengan menggunakan tangan, tapi tidak terlalu lama ya. Karena jika terlalu lama bersentuhan dengan tangan, nanti adonannya akan panas. Jika adonannya sudah seperti ini sudah cukup. Saat kita ambil adonannya, ini sudah bisa kita cetak, berarti ini sudah bisa kita pakai ya. Saat kita cetak adonannya seperti ini adonannya mulus, tidak ada yang retak sama sekali. Ini berarti adonannya sudah pas ya. Tidak keras dan tidak terlalu kelembekan, jadi tidak lengket di tangan. Kemudian saya akan pakai untuk mencetaknya dengan menggunakan sendok takar supaya lebih mudah dan lebih cepat. Teman-teman juga bisa pakai timbangan, teman-teman timbang sebanyak 7 gram. Ini saya akan pakai sendok takar seperti ini, kita ambil sampai dia di ujung sendok takarnya, kemudian kita bulatkan. Kalau pakai sendok takar ini sebenarnya lebih cepat ya daripada kita timbang satu persatu, dan ini kita selesaikan dulu sampai adonannya habis. Jika adonannya sudah selesai semua, kita cetak seperti ini. Selanjutnya kita siapkan loyang. Untuk loyangnya tidak perlu diolesi margarin atau apapun ya. Kemudian siapkan juga selai nanas. Untuk selai nanasnya ini teman-teman pakai ukuran 3 gram, dan selai nanasnya jangan terlalu lembek atau jangan terlalu keras banget karena nanti akan merusak adonannya. Ambil satu adonan, kemudian kita bulatkan seperti ini, lalu tekan-tekan sedikit
sampai dia benar-benar tipis, dan ambil selai nanasnya. Untuk mengambil selai nanasnya, teman-teman bisa pakai tusuk gigi ya, supaya tangannya tidak terlalu menempel dengan nanas. Kemudian tutup semua bagian yang terlihat nanasnya dan kita bulatkan kembali sampai dia benar-benar bulat. Jika cara memasak nanasnya ini bagus dan pas, tidak terlalu lembek, jadi saat mencetak nastarnya juga tidak susah dan sangat cepat. Hasil kue nastarnya yang sudah diisi nanas juga tidak akan retak-retak ya, jadi semua tergantung dari isian nanasnya. Jadi pastikan teman-teman saat membuat selai nanasnya jangan terlalu lembek dan juga jangan terlalu keras banget. Jika selainya masih berair, teman-teman bisa panaskan lagi selai nanasnya. Untuk resep selai nanasnya nanti akan saya cantumkan di description box. Saya pernah bikin sebelumnya dan saya masih memakai resep dari selai nanas tersebut. Nah, saat mencetak nastar ini benar-benar cepat banget karena teksturnya tidak retak-retak sama sekali dan gampang banget saat dicetaknya. Semua adonan nastarnya ini benar-benar terlihat mulus sekali ya. Serius, aku suka banget sama resep nastar ini. Karena teksturnya benar-benar pas, saat mencetaknya juga benar-benar gampang dan bikin cepet, dan juga rasa dari nastarnya enak. Nah, ini satu loyang sudah selesai saya cetak semua. Kemudian sebelum kita masukkan ke dalam oven, pastikan ovennya sudah dipanaskan kurang lebih 10-15 menit ya. Dan ini kita masukkan di rak paling bawah. Kemudian akan kita panggang sekitar 15 menit. Setelah 15 menit, loyang yang paling bawah ini akan kita naikkan ke rak yang paling atas. Selanjutnya kita ambil loyang yang kedua dan kita masukkan ke rak yang paling bawah, dan ini keduanya akan kita panggang lagi sekitar 15 menitan. Oh ya, ini apinya kita pakai api sedang cenderung kecil banget ya. Setelah kita panggang lagi 15 menit, ini yang bagian atasnya sudah bisa kita keluarkan dari oven, dan yang bagian bawah raknya akan kita naikkan ke rak yang paling atas, dan kemudian kita lanjutkan loyang ketiga untuk kita panaskan, untuk kita panggang di rak yang paling bawah. Untuk satu resep ini saya dapat sebanyak 3 loyang dan total nastarnya sebanyak 82 nastar. Ini rak pertama yang tadi kita keluarkan, kita akan dinginkan terlebih dahulu. Sebelumnya kita akan siapkan butter yang sudah kita cairkan. Jika tidak ada butter, teman-teman bisa ganti dengan minyak goreng. Untuk tekstur butternya sendiri ini panaskan sampai dia benar-benar mencair ya. Kemudian tambahkan 2 butir kuning telur omega supaya warnanya lebih cantik lagi, dan ini akan kita saring supaya bagian yang berlendirnya tidak termasuk ke dalamnya. Jika teman-teman mau menambahkan pewarna supaya lebih pekat lagi warnanya juga boleh ya. Kemudian ini kita aduk sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini adonan nastarnya sudah saya diamkan sekitar 10 menitan dan sudah dingin. Kemudian baru kita oles kuning telurnya. Untuk pengolesannya di sini saya akan memakai 2 kali pengolesan. Jadi yang pertama ini langsung semua saya oles satu loyang. Jika semuanya sudah selesai kita oles satu kali, kemudian ini kita tunggu sampai dia agak sedikit kering, baru kita lanjut untuk mengoles yang kedua. Jika sudah kering, lanjut kita oles lagi untuk pengolesan yang kedua kalinya. Oles satu persatu sampai semuanya selesai. Nah, teman-teman bisa lihat perbedaan yang 1 kali oles dan 2 kali oles. Untuk yang 2 kali oles warnanya lebih oranye banget, sedangkan untuk 1 kali oles warnanya lebih muda ya. Jika sudah selesai kita oles yang kedua kalinya, ini kita tunggu sebentar aja, tidak usah terlalu kering banget. Kemudian lanjut kita masukkan ke rak yang paling bawah untuk kita oven kembali.
Panggang lagi sekitar 15 menit di rak yang paling bawah. Kemudian jika sudah matang di rak yang paling bawah, kita pindahkan ke rak yang paling atas, kita panggang lagi sekitar 15 menit. Lanjut kita masukkan loyang yang kedua di rak yang bawah dan lakukan sampai semuanya selesai. Setelah pengolesan kuning telur, total pemanggangan ini selama 30 menit. Jadi rak paling bawah 15 menit, di rak yang atas 15 menit. Jadi untuk total keseluruhan pemanggangan nastar ini adalah sebanyak 1 jam. Tapi benar-benar memakai api yang benar-benar kecil banget. Jika dirasa sudah kuning kecoklatan bagian bawahnya dan bagian atasnya sudah kuning keemasan, ini bisa kita angkat. Tapi jika bagian bawahnya masih putih dan belum matang, bisa teman-teman tambahkan lagi 5-10 menit lagi untuk di ovennya. Bisa sambil teman-teman pelajari oven teman-teman ya, karena setiap oven itu beda-beda cara pemanggangannya. Nah, ini loyang yang pertama sudah matang. Ketika dikeluarkan dari loyang, langsung kita kuas seperti ini supaya kuning telurnya lebih mengkilat lagi hasilnya. Oles semua kuning telurnya sampai selesai. Jika teman-teman ingin dijadikan sebagai ide jualan supaya kue nastarnya lebih awet, tahan lama dan tidak gampang jamuran, sebelum dimasukkan ke toples, ini teman-teman bisa simpan dulu di cooling rack. Jadi nastarnya benar-benar sudah dalam kondisi dingin, tidak basah dan tidak panas. Dan untuk waktu pemanggangan nastarnya juga ini berpengaruh ya. Selama 1 jam ini benar-benar cukup untuk kita panggang, tapi benar-benar dengan api yang sangat kecil supaya tidak hangus dan dia nastarnya akan benar-benar tahan lama. Saya sudah tes dengan memakai resep ini dan cara pemanggangannya yang agak sedikit lama, tapi nastarnya benar-benar awet, bisa sampai 3 bulanan, insya Allah tidak berjamur. Untuk bagian bawah nastarnya ini terlihat matangnya sempurna, kecoklatan, tapi tidak hangus dan ini juga sudah kering. Untuk olesannya ini kurang sedikit mulus karena tadi butternya saya tidak terlalu mengkilat. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin olesan dengan butter, kalau bisa butternya benar-benar sudah cair seperti minyak goreng ya. Tapi menurut saya ini masih tetap layak jual. Nah, ini teksturnya kalau kita pecahkan seperti ini dia benar-benar lumer banget. Walaupun dia gampang pecah dan lumer seperti ini, tapi teksturnya dia masih benar-benar kokoh. Saat langsung dimasukkan ke mulut, ini benar-benar langsung enak banget, nggak ngendal di lidah sama sekali atau di tenggorokan. Tidak ada yang menempel di mulut dan ini benar-benar lumer banget, chewy banget, adonannya benar-benar lembut. Wangi butternya juga benar-benar ini juara banget ya, kita pakai butter Wisman. Rasa nanasnya juga segar, asam manis. Dan untuk kita jadikan ide jualan, ini akan saya pakaikan toples ukuran 500 gram, ini toples biasa ya. Masukkan kue nastarnya satu persatu dan ini nanti bisa kita timbang berat dari toples dan isi kue nastarnya ini sekitar 500-an lebih. Nah, ini dia satu resep kue nastar ini saya dapatkan 2 toples ukuran 500 gram benar-benar full dan tidak bersisa. Untuk lebih cantik teman-teman bisa pakaikan stiker jualan teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa hitung sendiri untuk modal jualan dari bahan-bahannya dan juga hasil yang didapat sebanyak 2 toples ini, kira-kira teman-teman bisa jual dengan harga berapa. Ini untuk resep nastar yang benar-benar premium. Atau teman-teman bisa juga mix butter dengan margarin ya, supaya lebih ekonomi sedikit. Untuk teman-teman yang baru mau mencoba membuat kue nastar sendiri untuk makan di rumah, ini resepnya recommended banget untuk teman-teman coba. Insya Allah anti gagal, anti melebar, dan ini dijamin hasilnya juga benar-benar enak banget. Terima kasih sudah menyaksikan video saya sampai selesai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.